Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, pergilah ke gerbang surgawi. Suara itu perlahan bergema di antara langit dan bumi. Sosok lelaki tua itu perlahan memudar dan akhirnya lenyap sepenuhnya dari pandangan semua orang. Saat ini, cahaya dari gerbang surgawi menjadi sangat menyilaukan. Dan kemudian dunia yang kacau tampaknya berangsur-angsur menjadi jernih. Dan suasana liar dan kuno menyapu keluar darinya. Seketika, para jenius yang tak mampu lagi menahan kegembiraan batin mereka dan langsung melesat menuju gerbang surgawi. Dalam sekejap mata, mereka lenyap dalam cahaya ungu kemasan yang tak terbatas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 90% dari puluhan ribu orang yang berkumpul di sini telah menghilang. Sebagian besar praktisi sudah memasuki gerbang surgawi, langsung menginjakkan kaki di medan perang yang menegangkan. Ayo, kita berangkat juga, kata Cu Kuangseng sambil tersenyum tipis. Wajahnya memancarkan kecemerlangan. Lan Lin Feng dan yang lainnya mengangguk, lalu bersiap untuk berangkat memasuki gerbang surgawi. Pada saat ini, ekspresi Cu Kuangseng tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke kiri dan matanya tiba-tiba menyipit. Yang Yuntian, melihat tatapannya, wajah Yang Yuntian tiba-tiba berubah muram dan sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Jelas saja pertarungan hari itu telah berakhir seri, hal yang selalu mengganggunya. Cu Kuangseng tersenyum tipis, seolah tidak melihat niat membunuh di mata Yang Yuntian. Ia mengalihkan pandangannya lalu menatap pemuda lain. Pria ini mengenakan jubah ungu muda, berwajah halus, dan tampak seperti seorang cendikawan. Ia sama sekali tidak tampak mengancam. Namun, dengan ketajaman indera spiritualnya, dia samar-samar dapat merasakan adanya aura yang kuat memancar dari tubuhnya. Orang ini adalah saingan yang kuat, yang kekuatannya bahkan lebih besar dari Yang Yuntian. Itu pasti Master Sekte 9 Yang, Jiang Yongxi, kata Lin Feng dengan sungguh-sungguh. Ciu Yangxi, mata Cu Kuangseng langsung berbinar. Orang ini telah berada di peringkat ke-8 dalam daftar kekuatan tempur. Dia benar-benar jenius tingkat atas. Kita harus berhati-hati saat memasuki medan perang kali ini. Sekte 9 yang bukanlah kelompok yang baik. Mereka pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari itu, kata Lin Feng dengan suara berat. Mendengar ini, Cu Kuangseng tersenyum tipis. Dan kilatan dingin muncul di matanya. Sekte 9 yang bukanlah orang baik. Jadi apakah dia kesemek lembut yang mudah diganggu? Jika pihak lain ingin membalas dendam, dia akan memberitahu mereka bahwa batu keras ini dapat membunuh orang. Ayo pergi, abaikan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya, lalu bergegas menuju gerbang surgawi. Melihat ini, Lan Lin Feng dan yang lainnya segera mengikuti. Itu dia, yang namanya Cu Kuangseng. Ciu Yangxi menatap sosok Cu Kuangseng yang menghilang. Mendengar ini, Yang Yuntian menggertakkan giginya. Ya, anak ini memang sangat sombong. Jika kita bertemu dengannya di medan perang nanti, kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Apa yang terjadi hari itu hampir membuatnya kehilangan muka, dan dia diam-diam diejek oleh banyak orang. Lakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya, dan jangan biarkan kecelakaan terjadi lagi.
kata Ciu Yangsi acuh tak acuh. Baiklah, Yang Yuntian mengangguk. Tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada bajingan kecil yang telah membuatnya malu. Dan setelah belajar dari kesalahannya terakhir kali, dia tidak akan menahan diri sama sekali. Ayo masuk ke gerbang surgawi. Ciu Yangsi melambaikan lengan bajunya lalu melesat pergi. Bajingan kecil, kali ini aku akan memastikan kau tidak pernah kembali. Gumam Yu Yantiang dingin lalu melompat keluar. Di sudut langit, seorang pemuda berbaju putih menatap dengan ekspresi muram. Matanya berkedip sejenak dan lengkungan dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Kali ini anak itu pasti mati. Begitu seseorang memasuki gerbang surgawi, kesadarannya menjadi kabur dan jatuh ke dalam keadaan aneh. Dengan bola matanya dipenuhi dengan cahaya ungu kemasan yang menyilaukan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Pandangan di depan mereka tiba-tiba melebar. Dan dunia yang aneh dan misterius muncul di hadapan semua orang. Di sebuah lembah, Chu Kuang-Sheng dan yang lainnya perlahan turun saat memasuki lembah tersebut. Kita sekarang telah memasuki medan perang. Dan persaingan selanjutnya mungkin akan sangat sengit, kata Chu Kuang-Sheng dengan ekspresi serius. Lan Lin Feng dan yang lainnya mengangguk. Ekspresi mereka juga menjadi sangat serius. Mereka tidak berani lengah dalam kompetisi mendatang. Mari kita pahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Chu Kuang-Sheng melambaikan tangannya, dan token emas ungu itu terbang lalu melayang di depannya. Token emas ungu itu bergetar dan sinar cahaya memancar darinya, membentuk tirai cahaya raksasa. Di atas tirai cahaya, karakter-karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya berkeblat di antaranya. Jadi, ini adalah benua hidup dan mati yang sesungguhnya. Chu Kuang-Sheng mengalihkan pandangan dari tirai cahaya. Kilatan kejutan terpancar di matanya. Menurut informasi, tempat mereka sebenarnya berada dalam bagian luar benua hidup dan mati. Dan inti benua aslinya telah lama hancur dalam perang kuno. Tempat di bawah kaki mereka adalah sisa-sisa inti benua hidup dan mati setelah hancur. Aku tidak tahu betapa dahsyatnya perang saat itu. Bahkan seluruh benua hancur karenanya, kata Chu Kuang-Sheng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lan Lin Feng mengalihkan pandangannya lalu berkata, informasi mengatakan bahwa benua yang hancur ini terletak di persimpangan antara tanah hidup dan tanah mati. Kekuatan di dalamnya sangat aneh. Bukan hanya manusia saja, biasanya yang bisa bertahan hidup di sini. Tetapi bahkan makhluk mati dari tanah mati pun bisa masuk. Jadi, yang harus kita hadapi selanjutnya mungkin bukan hanya para pesaing itu. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius. Siapa yang tahu betapa sulitnya ujian selanjutnya? Benda mati dari tanah mati. Mungkinkah ras yang disebut dalam informasi seperti klan tulang, klan mayat, dan klan sayap mati berasal dari tanah mati? Tanya Hun Feng sambil mengerutkan kening. Mungkin saja, jawab Chu Kuang-Sheng. Tanah mati juga merupakan tempat yang sangat misterius. Semua yang pernah dilihat sebelumnya mungkin hanyalah puncak gunung es. Hal-hal ini seharusnya adalah hal-hal jahat yang disebutkan oleh orang tua itu. Jika kita bertemu mereka nanti, kita harus ekstra hati-hati saat membunuh mereka. Dan berusaha untuk tidak melakukan kontak dengan mereka. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Mereka tidak tahu banyak tentang makhluk jahat ini. Jadi,
menghindari kontak dengan menjamin keselamatan mereka sendiri semaksimal mungkin. Mari kita istirahat terlebih dahulu sebelum kita pergi. Cu Kuangseng melirik semua orang. Mendengar ini, Lan Yingfeng segera mencari tempat duduk dan menyesuaikan keadaannya. Semua orang telah terpengaruh oleh gerbang surga sebelumnya, dan kekuatan dalam tubuh mereka agak terganggu, dan sekarang mereka perlu menyesuaikan diri. Beberapa jam kemudian, satu demi satu, sosok-sosok melesat keluar dari lembah dan dengan cepat menghilang ke angkasa jauh. Pertarungan terakhir telah resmi dimulai. Sesosok kerangka berjalan perlahan di antara hutan yang tertutup rumput liar. Aura dingin memenuhi udara, menyebabkan rumput dan pepohonan di sekitarnya layu. Tidak seperti tulang biasa, tulang ini benar-benar memiliki kepala manusia normal. Tetapi tidak ada daging dan darah di bawah leher, dan tulang telanjangnya terekspos. Sepasang pupil yang berwarna putih bersih mengamati sekelilingnya, memperlihatkan kewaspadaan seperti manusia biasa, yang membuat orang-orang bergidik. Setelah melihat sekeliling sebentar, kerangka tampaknya telah menghilang semua bahaya dan terus bergerak maju. Pada saat ini, sebekar cahaya menyambar, langsung melewati wajahnya, membelah kepalanya menjadi dua. Ekspresi wajah tulang masih menunjukkan keterkejutan. Energi kehidupannya telah terkuras habis, dan kepalanya pecah menjadi dua bagian. Sesaat kemudian, sesosok muda muncul dari balik semak-semak di dekatnya, lalu mendarat di samping tulang-tulang putih itu. Dia mengayunkan token emas ungu di tangannya ke atas tulang-tulang putih. Lalu seberkas cahaya memancar keluar dan menyatu ke dalam token emas ungu itu. Poin spiritual ke-20. Pemuda itu menatap token ungu emas di tangannya. Poin spiritual di atasnya yang awalnya redup, berangsur-angsur menjadi lebih terang seiring terserapnya kekuatan tulang, dan berubah sepenuhnya menjadi bintik spiritual. Aku sudah bekerja keras begitu lama, dan hanya ini yang bisa kuhasilkan. Dia menggelengkan kepalanya, tampak agak tidak berdaya. Pemuda ini adalah Cu Kuangseng yang telah berada di medan perang selama berhari-hari. Selama waktu ini, ia bersembunyi di kegelapan untuk memburu makhluk jahat. Namun, setelah bekerja keras selama hampir setengah bulan, ia hanya memperoleh 20 poin spiritual. Dibutuhkan lebih dari selusin makhluk jahat dan tulang biasa untuk mengumpulkan 1 poin roh. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku diberi waktu beberapa tahun, aku mungkin tidak akan bisa mengumpulkan banyak poin. Cu Kuangseng menggelengkan kepalanya, tampak agak tidak berdaya. Jumlah poin spiritual yang diperoleh dari berburu makhluk jahat sepenuhnya tergantung pada kekuatan makhluk jahat itu sendiri. Kekuatan makhluk jahat yang pernah diburunya jauh lebih rendah daripada miliknya. Dan paling kuat hanya bisa dianggap sebagai makhluk jahat biasa. Jika aku bisa memburu makhluk jahat yang kekuatannya setara atau lebih besar dariku, aku seharusnya bisa mendapatkan banyak poin spiritual. Ia lalu melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya. Dia telah menjelajahi seluruh wilayah ini, dan tidak ada makhluk jahat dengan kekuatan yang lebih tinggi. Selain klan tulang, dia belum pernah bertemu ras lainnya. Aku ingin tahu apa yang diperoleh Lan Yingfeng dan yang lainnya. Cu Kuangseng mengalihkan pandangannya saat bergumam. Untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mereka berpisah sebagai satu kelompok untuk memburu makhluk jahat secara terpisah, dan kemudian bertemu di lokasi yang telah ditentukan. Seharusnya lebih baik dariku. Ia tersenyum tak berdaya. Mustahil semua orang seperti dia, dan ia bahkan tak sanggup menghadapi makhluk jahat dengan kekuatan yang cukup.
Siapa? Tatapan mata Cuk Kuangseng tiba-tiba terfokus, dan dia menyapukan pandangan tajam ke satu tempat saat berteriak. Setelah teriakannya terdengar, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi, dan tidak ada suara lagi yang terdengar. Kau tidak mau keluar? Kalau begitu, aku akan memaksamu keluar. Cuk Kuangseng melambaikan lengan bajunya, dan hembusan angin kencang menerjang, langsung menghantam sepetak rumput. Tanah pun meledak, lalu berhamburan kemana-mana, dan sebuah lubang besar muncul di hadapannya. Kepribadian tuan muda Chu masih sangat blak-blakan. Terdengar suara tambah samar, lalu 6 pemuda berpakaian abu-abu keluar, dan memandang dengan senyum di wajah mereka. Cuk Kuangseng mengangkat alisnya. Melihat postur ke-6 orang ini, mereka sepertinya datang ke sini dengan niat jahat. Apakah kalian menginginkan poin spiritual di tanganku? Dia melirik ke-6 orang itu dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, ke-6 orang itu saling berpandangan, lalu menggenggam tangan. Kami, ke-6 saudara Kinsan, bukanlah orang-orang yang tamak. Saudara Chu hanya perlu menyerahkan setengah dari poin spiritualnya, dan kita bisa hidup damai. Meskipun ke-6 orang itu tersenyum, apa yang mereka katakan sama sekali tidak dapat diterima. Cuk Kuangseng telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan baru mengumpulkan 20 poin spiritual. Sekarang, orang-orang ini ingin mengambil setengahnya begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wajah Cuk Kuangseng perlahan menjadi gelap. Cahaya dingin melintas di matanya, dan niat membunuh menyebar diam-diam. Ini bukanlah pertama kalinya kalian melakukan ini, tanya Cuk Kuangseng. 6 saudara Kinsan tersenyum tipis, dan salah satu dari mereka berkata, Saudara Chu benar-benar orang yang bijaksana. Sejak kami masuk ke sini hingga sekarang, Anda sudah menjadi yang ke-26. 26? Ketika Cuk Kuangseng mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dan kilatan cemerlang melintas di matanya. Orang-orang ini merampok poin spiritual dari 25 orang. Dan mereka seharusnya sudah kaya sekarang. Jika Anda ingin menjadi pintar, tidak ada. Ia mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan suara dingin. Tapi aku sangat tertarik dengan poin spiritual di tanganmu. Sekarang, aku ingin merepotkanmu untuk menyerahkan setengahnya. Mendengar ini, ke-6 orang itu langsung tercengang. Mata mereka menunjukkan keheranan. Sejak mereka memasuki medan perang, mereka belum pernah bertemu orang yang berani melawannya. Orang ini memang arogan dan tidak terkendali seperti yang dikatakan dalam rumor. Di antara ke-6 orang itu, senyum di wajahnya langsung menghilang dan berkata dengan nada dingin. Sepertinya kamu menjadi sedikit sombong setelah mengandalkan Yang Yuntian untuk mendapatkan ketenaran. Kamu bahkan tidak bisa melihat situasi kalian dengan jelas. Kalau begitu, kami ingin semua poin spiritual yang ada di padamu. Ia melambaikan tangan lalu berteriak. Lalu ke-6 orang itu bubar dan mengepung dari segala arah. Melihat ini, Cuk Kuangseng tersenyum tipis, lalu berkata dengan mata tajam. Itu sempurna. Aku akan mengambil poin spiritual darimu juga. Saat suaranya jatuh, gelombang kejut bagaikan badai menyapu keluar dari tubuhnya. Langsung menencerang ke sekelilingnya. 10 segel iblis surgawi. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan dahsyat. Tangannya berubah dan cahaya kemasan menyilaukan. Lalu berubah menjadi 2 segel emas tepat di depannya. Begitu segel emas itu muncul, keduanya bertabrakan.
lalu berubah menjadi segel emas tua. Cukuang Seng melambaikan lengan bajunya, dan segel emas melesat keluar, langsung menuju ke salah satu dari mereka. Melihat segel emas datang, keenam orang itu pun melakukan hal yang sama. Aura mereka langsung terhubung, dan kekuatan dahsyat mereka menyatu membentuk penghalang abu-abu untuk menghalangi segel emas tersebut. Setelah ledakan keras, segel emas gagal menembus pertahanan penghalang abu-abu dan meledak dengan keras. Saat segel emas itu meledak dan retakan segera muncul pada penghalang abu-abu, langsung menyebar liar ke segala arah dan akhirnya penghalang itu pun meledak. Mata Cukuang Seng menjadi fokus. Pantas saja orang-orang ini berani memprovokasinya. Cara mereka sungguh aneh. Keenam orang itu mampu memadukan kekuatan mereka dengan sempurna. Serangan dan pertahanan mereka tak tertandingi. Kau benar-benar punya trik. Dia tersenyum tipis, tetapi ekspresi wajahnya semakin dingin. Terima kasih.